bisa dilihat dari video berikut dulu, diulang lagi videonya. Di botol obat adalah seperti ini ya. Ini adalah untuk lemari 1, ini untuk sistem saraf dan jiwa. Nama obatnya apa? Alprazolam. Jadi kami di sini membantu mahasiswa mengetahui nama obat itu, sekalian nanti indikasinya ya, kegunaannya secara farmakologi, dan sekalian adalah golongan obatnya ya. Pada beberapa rak lemari untuk serbuk, kemudian zat tambahan, zat cair dan semi solid. Kita lanjutkan nanti ke etalase, di mana pada video tersebut menerangkan bahwa penyusunan bahan obat di laboratorium farmaseutika adalah secara bentuk sediaan obatnya itu padat, cair dan semi solid ya, semi padat. Kemudian farmakoterapinya, apakah dia untuk gangguan infeksi, saluran pernafasan, gangguan jantung, dan lain-lain selanjutnya yang berjumlah lebih kurang 14 item penggolongan secara farmakoterapi. Dan kemudian yang terakhir berdasarkan golongan obatnya, apakah dia bebas terbatas, keras, psikotropika, dan juga narkotika. Itu ada 5 golongan obat yang berbeda, tapi lambangnya atau logonya hanya terdiri dari 4 saja ya, dimana obat keras dan psikotropika golongannya logonya sama. Oke, soal kedua, cara memposisikan lumpang dan stanper di meja praktikum. Jadi ini sangat krusial sekali ya. Gimana cara menyusun atau memposisikan si lumpang dan stanper di meja praktikum. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu pada gambar berikut. Jadi terlihat pada lumpang ini ada bagian seperti corongnya, di mana tempat akan mengalirkan, itu biasanya nanti untuk sediaan larutan ya. Nah, itu adalah kata kunci atau posisi kunci untuk menyusun si lumpang, di mana posisi dari si corongnya tadi itu harus berada di sebelah kiri kita. Kemudian stanper juga bisa dilihat dari gambar, itu terdiri dari kepala dan badannya. Nah, yang menjadi fokusnya adalah kepala stanper, di mana kepala stanper itu harus berada di hadapan kita ya. Jadi di hadapan praktikan, bukan menghadap ke timbangan. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah untuk mencegah jika dia menggelindingnya adalah akan ke arah timbangan, bukan ke arah kita nanti, dimana yang akan menyebabkan dia jatuh dari meja praktikumnya. Lanjut soal ketiga ya. Berapa paling sedikit yang dapat ditimbang dengan menggunakan timbangan gram kasar ya. Berapa anak timbangan berapa yang paling kecil yang bisa ditimbang untuk timbangan kasar. Timbangan kasar itu atau yang umumnya dikenal dengan timbangan gram ya, gram kasar, timbangan gram kasar. Jadi jawabannya adalah 1000 mg atau 1 gram ya. Oke. Kemudian ke soal nomor 4. Jika akan menimbang seberat 3975 mg paracetamol, anak timbangan berapa sajakah yang akan kita ambil ya? Jawabannya adalah yang D. 2 gramnya 1, 1 gramnya 1, 500-nya 1, 200 mg-nya 2, 50 mg 1, 20 mg 1, dan 5 mg 1. Kenapa? Mungkin kalau secara logika semuanya betul ya. Jadi untuk rujukan dari soal ini adalah berapa jumlah anak timbangan gram yang akan dimiliki nanti dari satu set kotak anak timbangannya, begitu juga dengan satu set anak timbangan miligram, di mana anak timbangan 1 gram itu cuman ada 1 yang disediakan di kotak anak timbangan gram. Kemudian anak timbangan miligram itu cuma ada 2, jadi tidak ada 4. Kalau ada yang menjawab A dan B, di mana 1 gramnya 3, itu berarti dia pinjam punya temannya, 2 orang pula lagi punya temannya, karena masing-masing orang itu akan dapat 1 kotak anak timbangan gram, di mana jumlah anak timbangan 1 gram itu cuma ada 1 di tiap boxnya, tiap kotak anak timbangan. Oke, lanjut. Jika akan meracik pulveres dari buku standar, di buku manakah dapat dilihat isi dari zat aktifnya? Jadi ini bisa diulang dari video berikut. Ada buku-buku standar ya, ini yang punyanya dari labor ya. Itu kita ada ini Formularium Indonesia, ini untuk mencari obat-obat standar ya. Jadi ini buku-buku standar, formulasi-formulasi standar yang sudah
digunakan dari dulunya gitu. Ini ada formularium Indonesia, kemudian ada CMN yang juga sama ya, buku-buku resep standar ya, nanti isinya nanti di sini. Kemudian ada Fornas ya, formularium nasional, ini juga disamain yang untuk buku-buku standar. Kemudian FMS ya, jadi nanti misalnya mencari OBH, obat batu hitam, itu formulanya bisa dilihat di beberapa buku ini ya. Oke. Jika pertanyaannya adalah pulveres dari buku standar, berarti jawabannya adalah Fornas ya. Jika MIMS, ISO itu akan mengambil obat dagang ya, atau obat generik yang beredar. Jenisnya itu adalah tablet ya. Kalau yang pulveres dari buku standar itu adalah resep racikan yang memang sudah formula standarnya, nanti tinggal dimodifikasi atau ya dimodifikasi untuk formula selanjutnya. Jadi jawabannya adalah di Fornas. Teman-teman yang sama itu seperti FMS, FOI ya. Jadi itu teman-temannya si Fornas. Kalau teman-temannya ISO itu MIMS. Kemudian apa itu materia medika dan farmakope herbal? Ini adalah farmakopenya untuk bahan aktif yang berasal dari bahan alam ya. Nanti ini saat belajar kimia bahan alam ya, nanti baru akan menggunakan buku-buku ini. Oke, kemudian soal selanjutnya, apa fungsi dari kaca arloji ya? Kaca arloji mungkin bisa diingat lagi gambar dari kaca arloji, itu digunakan untuk menimbang bahan obat cair dan semi solid ya. Itu digunakan untuk kaca arloji, fungsi dari kaca arloji. Kemudian apa beda fungsi dari beker gelas dan Erlenmeyer? Jadi perlu digarisbawahi, kedua alat ini merupakan alat yang digunakan untuk melarutkan serbuk ya, melarutkan serbuk atau bahan obat yang berbentuk serbuk. Bedanya adalah ada atau tidaknya batang pengaduk. Jadi jawabannya adalah yang C. Beker gelas itu kalau menggunakan untuk mengaduk itu ditambah perlu bantuan batang pengaduk. Nah, tapi kalau Erlenmeyer itu tidak perlu batang pengaduk, tinggal digoyang-goyangkan saja bagian kepalanya. Oke, kemudian soal ke-9 ya, apa fungsi dari jepit buaya ya? Jepit buaya itu fungsinya adalah untuk mengangkat cawan penguap dari penengas air ya. Secara spesifik hanya ini fungsi dari jepit buaya, karena setelah diuapkan atau di proses peleburan, tentu si cawan penguapnya akan panas. Nah, menghindari supaya tidak panas tangannya atau mudah diangkat, pakailah jepit buaya untuk menjepit si cawan penguap dengan bantuan kain lap di bagian bawahnya. Kemudian fungsi dari sudip. Nah, sudip itu adalah untuk mengumpulkan serbuk setelah digerus. Kalau menggerus itu samper, menara timbangan tentulah anak peluru, untuk mengambil bahan obat cair pakai pipet tetes, dan untuk memindahkan serbuk dari botol ke lumpang itu pakainya sendok ya, sendok obat yang dari plastik. Dan terakhir, apa saja alat pelindung diri yang wajib digunakan selama praktikum? Kalau yang disebut yang standarnya minimumnya itu ada 4 ya, jas lab, handscoon, masker, dan shower cap. Itu minimum wajib digunakan. Tapi untuk selama praktikum kita hanya menggunakan jas lab sama masker saja, itu yang minimum sekali. Tapi kalau mau pakai handscoon ya silakan saja dicoba nanti nyaman atau tidak untuk proses menggerus dan membungkus buirnya. Oke, terima kasih sudah dijelaskan 10 soal kuisnya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dari video pada materi pertemuan pertama. Jika masih kurang, silakan jadikan acuan untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi pada kuis-kuis selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.